menuju Yastrib. 3 hari 3 malam lamanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar tinggal di Gua Thur. Selama 3 hari itu pula musyrikin Quraisy kelabakan. Abdullah bin Abu Bakar menjalankan tugasnya dengan sangat baik. Setiap hari ia memata-matai pembicaraan orang Quraisy dan menyampaikannya ke Gua Thur ketika petang tiba. Asma binti Abu Bakar setiap sore selalu mengantarkan makanan bersama Abdullah. Sementara itu, Amir bin Fuhairah yang menggembalakan kambing di luar Gua Thur selalu memerah susu kambing agar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar tidak kehausan, sekaligus memberitahu jika ada orang yang mendekat. Ketika orang itu menjalankan tugasnya dengan tenang sehingga tidak satupun orang Quraisy yang mencurigai gerak-gerik mereka. Setelah 3 hari, kepanikan di Mekah sudah agak mereda. Saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar berangkat ke Madinah. Ketika diiringi Abdullah bin Uraikid, seorang penunjuk jalan yang saat itu masih kafir. Ketika akan berangkat, ternyata tidak ada tali yang dapat digunakan untuk menggantungkan makanan dan minuman ke pelana unta. Asma memecahkan masalah itu dengan sigap. Ia merobek sabuknya menjadi 2 helai kain panjang. Sejak saat itu, Asma dikenal sebagai Zatun Nitokoin, artinya yang bersabuk 2. Dengan cerdik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memilih jalan yang sulit dan tidak biasa dilalui orang. Beliau memilih jalan memutar ke tepi laut. Mereka berjalan sepanjang malam dan siang tanpa mengenal lelah. Mereka berusaha secepatnya menjauhi Mekah dan menghindari daerah permukiman. Teman-teman tersayang, di Mekah orang rebut mendengar sebuah pengumuman yang sangat menarik. Siapapun yang dapat menemukan Muhammad dan membawanya sampai ke Mekah akan mendapat hadiah 100 ekor unta. Dengan cepat, berita itu menyebar sampai ke dusun-dusun yang jauh. Suraqah bin Malik, kepala kabilah Bani Mudlij, turut mendengar berita itu. Suatu saat ia didatangi seorang anggota kabilahnya yang datang tergopoh-gopoh. "Tuan, tadi saya melihat dari jauh ada beberapa unta lewat di tepi pantai. Mungkin itulah Muhammad." Bukan, itu orang lain," kata Suraqah. Namun setelah berkata begitu, Suraqah cepat-cepat pulang dan mengambil senjata lengkap. Ia pacu kudanya ke arah yang ditunjukkan orang tadi. Adik-adik tersayang, ternyata yang diburu Suraqah memang rombongan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan cepat, Suraqah telah berada di belakang rombongan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar yang selalu waspada menoleh dan melihat musuh mendekat. "Ya Rasulullah, ada orang mengejar kita. Kita tentu akan tertangkap." Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap tenang. Tanpa menoleh ke belakang, beliau bersabda, "Tenanglah sahabatku, jangan bersusah hati. Sesungguhnya Allah bersama kita." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, "Ya Allah, cukupkanlah kami akan dia, Suraqah, sekehendakmu." Saat itu juga kuda Suraqah tergelincir dan penunggangnya terpelanting. Suraqah terdiam sejenak. Ia merasa ada yang tidak beres. Suraqah pun memaksa kudanya bangkit dan mengejar lagi. Namun kejadian tadi kembali terulang.
Suraqah dan kudanya terpelanting, bahkan lebih keras daripada yang sebelumnya. Namun dengan keras kepala, Suraqah memaksa berdiri kudanya yang hampir tidak mampu bangkit. Ia lalu kembali mengejar untuk ketiga kalinya dan Suraqah pun terjatuh. Saat itu hilanglah niat jahat dalam hatinya. Ia memanggil-manggil Rasulullah. "Maafkan saya, beribu-ribu maaf," kata Suraqah. "Jangan engkau balas perbuatan saya, wahai Muhammad. Berilah saya sebuah surat jaminan bahwa engkau tidak akan membalas saya saat engkau dan agamamu kelak telah menguasai seluruh jazirah Arab." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum dan mengabulkannya. "Tahukah Anda bahwa orang-orang Quraisy menjanjikan 100 ekor unta bagi siapapun yang dapat membawa Anda kembali?" tanya Suraqah. Rasulullah kembali tersenyum menyejukkan hati. Dengan penuh semangat, Suraqah menawarkan bekal dan peralatan untuk perjalanan jauh. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menolaknya dengan halus. Beliau hanya berpesan agar Suraqah merahasiakan pertemuan ini. Sebelum kembali berangkat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ya Suraqah, suatu saat kelak engkau akan berpakaian dan memakai perhiasan, gelang, serta emas seperti yang biasa dipakai raja-raja Persia." Dengan hati dipenuhi rasa bahagia, Suraqah memandang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang pergi menjauh. Nah, teman-teman solih dan solihah, itulah materi pada kesempatan kali ini. Adapun hikmahnya, perjalanan hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah bukanlah perjalanan yang mudah. Banyak rintangan, ancaman, dan bahaya yang menghadang. Namun, di tengah segala kesulitan itu tampak begitu jelas pertolongan Allah dan keteguhan hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lihatlah bagaimana beliau tetap tenang ketika dikejar musuh, dan bagaimana sahabat-sahabat beliau seperti Abu Bakar, Asma, Abdullah, dan Amir bin Fuhairah menunjukkan kesetiaan, keberanian, dan kecerdikan mereka dalam membantu perjuangan dakwah. Bahkan Suraqah bin Malik yang awalnya berniat jahat akhirnya tersentuh oleh kelembutan dan kejujuran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hingga berubah menjadi pembela. Semua itu menunjukkan bahwa kebaikan dan keimanan akan selalu menang atas kejahatan dan keserakahan. Kesimpulannya, 1. Pertolongan Allah selalu datang kepada orang yang beriman dan bertawakal. 2. Keteguhan, kerjasama, dan kecerdikan sangat penting dalam menghadapi ujian. 3. Kelembutan hati dan akhlak mulia dapat meluluhkan permusuhan seperti yang terjadi pada Suraqah. Dan yang terakhir, Allah akan menjaga dan menolong hambanya yang tulus berjuang di jalan kebenaran. Untuk tugasnya, jangan lupa untuk mengerjakan beberapa soal yang tersedia pada rangkuman sirah. Terima kasih teman-teman sudah menyimak. Antusias dan semangat, insya Allah kita bertemu di kesempatan yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.